kasih sudah klik video ini, dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng. Selamat menonton. Halo semua, kembali lagi bersama saya Akmal Riyadi. Dan kurang lebih 1 bulan yang lalu saya pernah upload video tentang pembelian dari sepeda listrik ini. Jadi ini namanya Celis Murai. Harga awalnya 8,6 juta rupiah, tapi menjadi 7,450. Dan setelah 1 bulan, menurut saya ini adalah saat yang tepat untuk membagikan pengalaman saya menggunakan sepeda listrik ini. Jadi ini adalah Celis Murai, tipenya adalah Celis Murai, dan dia di sini menggunakan motor 500 watt, dan di sini dia menggunakan baterai 48 volt 12 ampere hour. Nah, di bagian depan di sini dia menggunakan pelek two-tone yang masih dilengkapi dengan rem tromol. Kemudian di belakang dia di situ adalah motor listriknya. Jadi motor listriknya ini terintegrasi langsung dengan velgnya ini. Jadi motor listrik dan velgnya ini jadi satu sehingga menjadi seperti ini bentuknya. Dan dia ban belakangnya ini juga masih menggunakan rem tromol. Dan ini kuncinya, dia ada 2, jadi ada kunci menggunakan kunci biasa seperti ini, dan ada kunci remote-nya seperti ini. Jadi remote-nya ini berfungsi bisa menghidupkan sepedanya, bisa juga untuk menjadi sistem pengaman di sepedanya. Jadi di sini ada tombol kunci. Nah, itu sepedanya sudah terkunci, dan kalau kita goyang sepedanya dia akan bunyi seperti itu. Dan kita buka. Jadi dalam keadaan sepeda terkunci, kalau ada tersenggol oleh orang sepedanya atau bergerak sedikit, dia langsung bunyi alarmnya. Dan di sini juga ada gambar lonceng ini supaya kita menemukan sepedanya, jadi dia akan bunyi supaya kita ingat di mana parkir. Kemudian di sini ada logo petir. Ini bisa kita gunakan untuk menyalakan si sepedanya ini. Jadi ini kondisi sepedanya masih mati, dan kita akan pencet yang ini 2 kali dan sepedanya dalam kondisi menyala, dan ini bisa kita gas. Dia hidup, dan cara mematikannya kita tinggal pencet yang unlock ini 2 kali. Nah, dia langsung mati. Kemudian di sini ada untuk menyalakan lampu utama. Gak kelihatan ya karena siang. Di sini ada saklar lampu utama. Kemudian lampu sein. Kiri dan kanan, dan ada juga klakson. Nah, untuk speedometer dia di sini tidak ada speedometer ya. Jadi di sini hanya penunjuk kapasitas baterainya, tidak ada speedometer kecepatannya. Dan beralih ke bagian bawah di sini ada ruang penyimpanan yang bisa kita buka dengan kuncinya ini. Nah, seperti ini. Jadi ruang penyimpanan yang ya lumayan lah untuk menambah kapasitas penyimpanan dari sepeda ini ya. Nah, jadi ini terbuat dari plastik semua. Sampai ke bagian bawah di sini plastik juga. Tentunya ada frame-nya di dalamnya ya. Dan di sini ada pedal. Dan pedal ini sebenarnya ini berat sekali teman-teman, karena sepeda ini bukan didesain untuk di pedal, karena ini hanya untuk emergency. Dan di sini juga plastik bodinya. Dan di sini ada jok yang sudah ada pernya. Jadi, nah di bagian belakang sini dia juga ada pernya, ditambah dengan per yang ada di jok sini, maka kita akan mendapatkan rasa berkendara yang sangat nyaman. Dan ini baterainya bisa dicopot. Ini baterainya 48 volt 12 ampere hour. Dan untuk ngecharge-nya kita cuman cobot yang ini, kemudian kita colok
chargernya di sini juga. Untuk copot baterainya ini sangat mudah. Kita buka jok seperti ini dulu, kita angkat, kemudian copot kabel yang di samping, dan ini baterainya langsung bisa kita angkat seperti ini. Dan di sini tempat kita untuk colok chargernya. Di sini ada handle untuk penumpang belakang. Di sini ada jok untuk penumpang belakang. Di sini ada sandaran untuk penumpang belakang. Dan di sini ada footstep untuk penumpang belakang. Oke, jadi untuk jarak tempuh dari sepeda ini dengan menggunakan baterai yang masih penuh, itu saya bisa mencapai 30-35 km jarak tempuhnya ya. Dan itu di brosur sih mereka mengatakan 40 km, tapi di sini saya penggunaan di dunia nyata hanya bisa mencapai 30-35 km. Dan top speed dari sepeda ini adalah 40 km per jam. Dan itu sudah sangat cukup untuk sepeda seperti ini. Remnya dia menggunakan rem tromol di bagian depan dan bagian belakang, dan itu menurut saya sangat cukup untuk sepeda ini karena sepedanya juga tidak terlalu kencang. Jadi menggunakan rem tromol itu menurut saya masih cukup untuk sepeda ini. Sebenarnya sudah saatnya kita menggunakan teknologi sepeda listrik seperti ini karena pertama dia ini ramah lingkungan, tidak ada polusi udara. Kemudian yang kedua, dia ini tidak ada polusi suara, jadi ini silent sekali. Tapi itu kadang-kadang membuat kita harus lebih waspada karena orang di sekitar kita itu tidak tahu bahwa kita sedang bersepeda di samping mereka. Dan biasanya saya pakai sepeda ini sore-sore keliling bawa istri sama bawa anak. Dan itu kecepatannya juga masih bisa mencapai 40 km per jam. Jadi sepedanya ini menurut saya cocok buat ibu-ibu yang pengen bepergian di bawah dari 10 km. Contohnya mereka pengen ke pasar atau pengen antar jemput anak sekolah. Ya pokoknya berkendara dengan jarak di bawah 10 km. Jadi itu menurut saya sudah cukup aman menggunakan sepeda ini. Dan tapi ada beberapa yang mungkin harus diperbaiki oleh Celis Indonesia. Yang pertama mungkin harus diperbaiki itu adalah lama waktu untuk ngecas baterainya ini. Jadi untuk ngecas baterainya ini dari kosong sampai full itu perlu waktu kurang lebih 6-8 jam. Itu menurut saya lama banget ya. Kemudian suspensi depannya. Menurut saya suspensi depannya ini ringkih karena ini sudah goyang. Menurut saya suspensi depannya ini terlalu keras ya, jadi kalau kita melewati jalan yang rusak itu terlalu keras sehingga menyebabkan ini seal olinya ini sampai kalah. Jadi karena terjadi benturan itu bukan shocknya yang naik turun ya, jadi malah mereka bergeser maju mundur seperti ini karena saking kerasnya ini, sehingga itu membuat ini seal olinya ini rusak. Dan ini dua-duanya sudah rusak. Nah ini bocor dan di sebelah sana juga bocor. Jadi ini yang menurut saya harus diperbaiki oleh Celis Indonesia. Dan karena ini adalah sepeda, jadi kita tidak diwajibkan menggunakan helm di saat mengendarainya. Oke, sekian dulu vlog review sepeda listrik ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan sepertinya memang sudah saatnya kita beralih ke sepeda listrik seperti ini. Oke, dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng. Like video ini jika kalian menyukainya, share video ini kepada teman-teman kalian, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.